Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini kembali perdana. Kita akan memulai talk show inspiratif bersama teman-teman kita yang sebetulnya kita nggak tahu mereka tuh berbuat apa itu kebaikan atau kesalahan. Nah, kita akan gali informasi itu sebetulnya karena saya yakin setiap orang itu punya potensi kebaikan. Cuma mungkin saja belum tahu cara untuk melakukannya. Nah, di sini bersama saya Kang Rian atau dikenal dengan Ayah Bebe. Ya, Ayah Bebe. Oke. Kang Rian ini punya kisah inspiratif yang mungkin saya menarik. Saya tertarik untuk menggalinya. Nah, langsung saja. Gimana Kang? Perkenalan dulu silakan. Perkenalkan saya Kang Rian atau lebih dikenalnya kalau di tempat saya Ayah Bebe. Ayah Bebe itu apa Kang? Kenapa disebut Ayah Bebe? Pasti kan kalau dikenal ada sesuatu dong, ada alasan dong di baliknya. Apa itu? Sebenarnya saya paling tidak mau menghilangkan istilah itu dalam hidup saya karena itu merupakan sejarah kelam buat saya. Black memory. Tapi mungkin bolehlah dibagi, ini kan untuk kebaikan lah. Ya. Bebe itu dari istilah bandar boat. Bandar boat. Naon Yang bandar kenceng boat? Kang, yang kenceng Kang. Apa sih Bebe apa? Bandar boat itu naon? Kalau untuk sekarang saya cuma bisa bilang Bebe Say no to drug. Saya nanti cak. Say no to tidak usah diungkit lagi karena itu merupakan masa lalu yang kelam. Oke, kira-kira yang saya tahu Akang ini mungkin hampir dalam usia 50 tahun ya. Nah, berarti ada perjalanan dong dari awal hingga usia sekarang. Nah, sekarang kan Akang ini alhamdulillah sudah hijrah ya. Nah, saya mau tahu dong, dulunya tuh kayak gimana sih sebetulnya? Dulunya sama seperti anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang tuh kayak gimana? Pernah anak-anak juga nih. Tapi mungkin ada lebihnya. TikTok. Dulu kita tidak ditunjang dengan medsos seperti sekarang ya. Jadi tidak terekspos. Yang terekspos cuma di kalangan lingkungan kita aja sih. Bukan para roek. Nah, kira-kira ya hapuntennya aya lingkungan poek teh kenalna iraha itu. Ya, Di sekitaran semenjak usia remaja antara keluar sekolah pertama. Kalau saya sih sekarang berada di lingkungan terang karena itu lingkungan poek sebelah. Remaja itu usia berapa kira-kira? Dari usia 15 tahun. Berarti mungkin sekitar SMP ya? SMP. Kenakalan apa sih yang udah dibuat dulu? Aduh, kenakalan Yang pertama ya. Kenakalan pertama yang mungkin bisa disebut menjerumuskan Akang nanya kita. Sia ka bawa-bawa kita mah kabehan berarti. Lu aja kali gua enggak. Lama itu. Kang, silakan di kopian heula. Ya. Kopi alam kan wani. Santuy, Bang. Santuy. Saya mengenal yang namanya minuman keras itu dari usia pas keluar SD. Sekolah pertama dari sana terus dari sedikit akhirnya bisa satu botol Dalam dalam satu hari. satu hari. Nah, kira-kira awalnya kenapa bisa mencicipi si miras itu? Lingkungan. Yakin bukan putus cinta. Jadi karena lingkungan yang buruk terjerumus. Karena ajakan awalnya. Tapi sejak awal sudah mengenal agama? Oh belum. Nah, pasca itu kelas 6 berarti satu hari satu botol. Itu
udah masuk SMP. Udah masuk SMP, satu hari satu Kalau botol. SD itu baru mencicipi. Mencicipi. Berarti selama 3 tahun kurang lebih satu hari satu botol. Kalau dikumpulin botolnya kebayang. Lumayan jadi banner botol. Banner botol. Berarti SMP itu kelakuan paling jahat lah ya disebut itu miras. Atau ada selain itu? Paling tawuran. Paling tawuran. Tapi mohon maaf, Akang tuh orang asli mana? Sudah. Sunda. Nah, berarti pakar tawuran Sunda itu ada di sini sekarang. Dari sejak SMP sudah melakukan tawuran dan kemudian masuk SMA masih juga. Masih jadi panglima perang. Nah, kira-kira dari miras kemudian kenakalan apa lagi yang ya mohon maaf dari SMP mungkin sampai SMA lebih mungkin ya? Bisa lebih. Bisa lebih. Saya melakukan itu sisi apa gelap sampai tahun 2005. Dan yang saya tahu dapat informasi bahwa yang ini mulai hijrah atau mulai beralih lah, pindah dari lingkungan yang tidak baik itu pada tahun 2007. 2007. Berarti kira-kira dari awal SMP, SMA melakukan hal-hal yang seperti itu, bahkan sempat saya dengar juga menjadi bandar dari obat-obatan. Itu bagaimana ceritanya bisa lepas dari kungkungan yang mungkin orang lain tuh sebetulnya pengen juga lepas, tapi Akang ini berhasil dari kejahatan tingkat, kalau bagi saya sih itu tingkat pro ya. Maripat. Dalam tasawuf maripat. kalau tidak ya pasti disuruh jangan sama orang ya, sama orang tua juga kita disuruh untuk berhenti dan melakukan ibadah sebagai mestinya sebagai orang Islam. Kita nggak bisa kalau itu kan tergantung dari kemauan dari diri kita sendiri. Ya, ya. Jadi dari awal pindah itu karena kemauan, merasa jenuh. Ya, sebenarnya gini, kebanyakan kan teman-teman bisa yang kumpul satu persatu kan pada nikah. Ya. Jadi waktu berkumpulnya jadi jarang. Ada yang main keluar, ada yang masih di daerah sekitar. Oke. Ya, jadi durasi bertemunya itu Jadi berkurang lah ya. kurang. Sedikit, sebentar. Tapi saya yang paling terakhir. Ah. Yang paling terakhir berhenti. Jadi camkan teman-teman, solusi hijrah itu adalah menikah. Jadi mulai 2007 itu karena nggak ada teman kongkow lah. Meninggal. Jadi kepikiran berenya sieun maut. Bakal itu. Oh bakal. Jadi alasan utamanya hijrah itu apa sih sebetulnya? Alasan utama saya hijrah pertamanya itu saya mengingat punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki. Takutnya meniru kebiasaan saya itu. Sedangkan di lingkungan saya kan seperti itu lingkungannya. Tapi alhamdulillah sekarang lingkungannya udah membaik. Orang-orangnya kan udah nggak pada ngumpul-ngumpul di gang lagi. Sekarang kebanyakan kan asik sendiri. Di kamar sendiri pegang HP Ya. Get kan. PCS bang. Berarti PC, borak PC. masih dalam kondisi kelam itu sudah menikah dan punya anak. Sekarang punya anak berapa? 2. Berarti semasa dulu itu takut ditiru oleh anak. Berarti menikah solusi salah dong ya? Loh, tidak. Masih jadi alasan. Jadi intinya saya balik lagi bahwa alasan utama hijrah itu kenapa menikah? Tadi alasannya kuat karena takut ditiru oleh generasi-generasi berikutnya. Mantap sekali. Nah, bayangkan kalau anak kita nanti mengikuti langkah-langkah buruk kita. Kalau Pak Anies Baswedan bilang, saya berlaku baik hari ini
karena saya ingin diceritakan oleh anak-anak saya nanti untuk kebaikan-kebaikan yang telah saya lakukan pada masa saya hidup sekarang. Nah, itu berarti mungkin salah satunya Kang Rian ini hijrah, alasan utamanya adalah ingin mewariskan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan masa kelamnya. Tidak dapat dielakkan bahwa dulu juga para sahabat Nabi pada preman ya kan ya? Pada preman. Nah, kira-kira selain itu alasan lain atau mungkin ada inspirasi apa kasambet kunaon itu bisa hijrah gitu. Kesambet. Ayo angin amat. Pertama saya ada niatan dulu ya. Kalau nggak salah itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya, hari Kamis. Saya kan ingat besok kan mau Jumat ya. Ya tahu saya nggak pernah masuk. Dari tahun berapa tuh kira-kira? Dari Kanakan. dari anak-anak. Belum pernah menginjak masjid. Iya, Padahal dari kecil Islam. iya, dari kanakan kan dia suka masuk-masuk. Paling belum lompatan gitu ya. Udah lama ditinggalkan, ada kerinduan kan. Ada kerinduan bahwa kita itu gak selamanya diam dalam posisi seperti ini ya. Ya. Nah, dari sana saya mulai besoknya kan Jumat, walaupun serasa jadi orang asing ya, kayak alien, kita masuk di masjid seperti apa, diliatin orang tuh ya, Aneh, asing gitu. terasing. Tapi lama kelamaan jadi biasa juga gitu. Dari sana yang biasanya sholatnya Jumat gitu ya. Dan hari ke hari bertambah. Maghrib biasanya kan saya cuma maghrib doang. Maghrib. Sholat maghrib ya doang. Sholat maghrib. Pas hijrah awal-awal. Ya, maghrib. Jadi minimal seminimal-minimalnya anak nakal pasti sholat mencek sidilan mah pada praktek ibadah sholat ke sekolah. Yang kedua ke Idul Fitri, Idul Adha. Ketilu ke Jumatan maksudnya. Berarti mulai awal hijrah pada tahun 2007 sholat Jumat, maghrib, nurutin teh Naik ke Isya, lama kelamaan subuh. empat waktu ya. Tapi saya punya keyakinan kalau subuhnya kita dapat, insya Allah yang limanya kita dapat. Mantap. Inspiratif. Banyak yang tersinggung nih. Banyak ya. Saya jadi ingat dalam Quran surat Al-Adiyat bahwa kemenangan itu sebetulnya ketika fal mughirati subha ya. Fal mughirati subha. Dia subuh-subuhnya itu hidup. Karena kan ya orang buka pikiran lebar ya. Orang sholat subuh. Tapi mulainya ditinggalkan sedang orang pas waktu-waktu tiris orang ngabelangan terkena sareng. Saja ayah perasaan lebar gitu mau ditinggal. Tadi di ini ya. Jadi kebiasaan dawam kan orang dawam. Kala-kala. Tapi awal-awal masuk masjid teu hilap salatnya kumaha? Oh, ente emang kayaknya hasil dari praktek di sekolah. Berarti momentum hijrahnya itu ketika merasa ditinggalkan teman-teman, sepi, kemudian rindu masjid dan takut anak-anak meniru, mulai sholat 4 waktu teh Jumat, maghrib, isya, subuh belum, berarti duhur asar ya, berarti kecuali subuh. Mulai subuh terinspirasi ketika lebar maksudnya. Kalau subuhnya dapat, sayang yang 4 ditinggalkan karena tos dimimitian gitu. Oke. Berarti kalau untuk sekarang nih, aktivitas sekarang mungkin ketika pasca hijrah dari 2007 hingga sekarang mungkin 2020 ada kiranya 13 tahun proses. Nah, itu bagaimana Pak? Perubahannya lumayan signifikan ya. Kita alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang terbaik, orang-orang soleh seperti Ustaz Maulana Firdaus. Nah, awal ketemu itu siapa tuh waktu hijrah? Saya waktu awal bertemu dengan Ustaz
Ya, itu pertama yang ngasih ilmu walaupun goib gitu ya. Disebut guru goib saya karena saya bergurunya dari radio. Radio. Iya. Sama Hasan mulai lewat tulisan-tulisannya ya, sama Ustaz Aceh kita baca tulisan dan Ustaz Bawan juga. Dan semua buku Ustaz Bawan saya punya sama Ustaz Aceh. Masya Allah. Ya, hampir semua buku Ustadz Wawan dan Ustadz Aceh yang punya. Nah, di Dario Baroga tuh. Kalau 4 jilid. Jadi selama 13 tahun proses memang sudah berniat secara kukuh, secara teguh untuk pindah. Iya. Hijrah itu pindah dari mulai masa kelam, meninggalkan masa kelam, mencoba kembali ke jalan Allah. Iya. Dan mengenal lewat almarhum Ustadz Dedi, Allah yarham. Hingga sekarang perjalanan jadi Korlap Brigade Hamas Indonesia ya, itu bagaimana? Perjalanannya Perjalanannya ada suka dukanya juga ya. dari awal kan bisa sampai ke Arjasari ini gimana? Pertamanya kita kan kalau ada aksi-aksi walaupun tanpa ada komunitas, kita selalu berangkat bersama ponakan saya, saudara Optik. Walaupun tanpa ada komunitas, ada demo di mana-mana, kita selalu hadir walaupun cuma 2 orang. Dan sama komunitas saya dengan Anas, Cundulo Anas, ikut pagi setiap ada demo kita selalu bergabung dengan anak-anak Cundulo. Pas dengan Hamas itu pas Cundulo tidak mengirimkan itu pasukannya ke sana, saya ke Jakarta. Pas kita di FD lihat ada pengumuman dari saudara Ustadz Maulana Firdaus akan memberangkatkan Brigade Hamas ke Jakarta, jadi kita ikut gabung di sana. Dalam aksi apa itu? Aksi 14 ya. 14. siapa itu? Menjadi wujud 14. Iya, berbagi tuh. Oke. Intinya berangkat ke Jakarta, kemudian lihat postingan dari Ustadz Maulana Firdaus akan memberangkatkan pasukan Brigade Hamas dan kemudian gabung di sana. Jadi awal bertemu itu di sana, kemudian aktif Iya. Sampai sekarang sekarang. jadi Korlap. Oke. Tapi menolongin sebelumnya saya juga dapat informasi dulu itu katanya preman dari angkot-angkot. digali. Yang pendapatannya itu bisa sampai 500.000 per hari. Ya, kira-kira segitulah ya. UMR. Biasanya orang-orang kan sudah nyaman dengan pendapatan seperti itu per hari, bayangkan per hari dapat 500.000 kan, berarti per bulan ya bisa dihitung sendirilah. Nah, kenapa sih memutuskan untuk meninggalkan semua itu? Kan udah enak dapat duit. Cuma Hoak. Berarti saya klarifikasi nih, gimana yang benernya? Jujur sekali ya. Kita hoak. Gimana? Sebetulnya ceritanya gimana nih? saya kan dulu waktu jalanan ya, paling turun ke jalan pagi, dapat kita malah teman-teman ya, dapat duit, kumpulin, yang paling jam 9 lah, jam 9 kumpulin dan ngumpul beli Minuman. siang beli minuman, sore lah menjelang sore masih dibeli. Yang dibawa ke rumah itu sebenarnya yang hasilnya dari selepas sore itu baru dibawa pulang masing-masing. Jadi pagi siang sore dapat sebetulnya. Ya, Yang sore dibawa ke rumah. ya. Oh, Dari pagi sampai siang itu porsinya untuk minuman semua. Tapi kenapa mau meninggalkan semua itu? Dan setiap orang ya punya
kan tidak selamanya hidup dalam posisi seperti itu. Dan juga kan tiap manusia punya sisi baik dan gelap ya. Mungkin sisi baik saya lebih kala itu ya, lebih dominan untuk menuju perubahan, walaupun secara step by step kita berubah, tidak usah drastis ya. Ada kayak kita minum lah, kita biasanya dari pagi sampai malam kita minum. Dari sana kan kita durasinya dikurang ya, biasanya tiap hari kita sampai 1 bulan jadi itu, sampai akhirnya kita bisa melepaskan semua itu. Alhamdulillah. Jadi berproses ya, dikurangi, meninggalkan. Tapi kan kalau kendala teman-teman yang mau berubah itu biasanya salah satunya mikir nih, kalau saya ninggalin semua itu saya nggak bisa hidup dong gitu. Nah itu gimana tuh kira-kira sarannya mungkin, atau cara Akang waktu itu meninggalkan semua itu dan kemudian masih yakin tetap saya masih bisa hidup, saya masih bisa berjalan gitu. Nah, terkungkung dengan mindset sendiri sebetulnya. Jadi sebetulnya gimana tuh? Kalau perubahan itu, yang namanya perubahan itu kan datangnya dari kita sendiri. Kita masih berpola pikir seperti itu, takut kerja itu cuma bakal terus seperti itu. Ya kembalikan kepada diri kita sendiri, apakah kita mau berubah atau tidak. Jadi intinya dari diri sendiri. Ya. Tapi kendala pasca hijrah itu ada nggak kan? Kendalanya ada misalnya dari teman-teman sebelumnya. Saya waktu hijrah, teman-teman kan belum tahu Pak, ada yang belum tahu. Jadi diam tiba-tiba hijrah gitu. Ya, tiap hari kan masih ada yang suka dagang rumah ya. Sambil bawa minuman, ajak kita kan. Tapi kita masih welcome, biasa kita ada apa lalu gitu ya Pak, sampai 1 bulan teman itu masih datang ke rumah. Tahun berapa itu kan kira-kira? Berapa tahun yang lalu? Masih awal hijrah. Dia tahu kan, mereka tahu nggak datang lagi, nggak pasti ya. Kaget. Jadi merasa Canggung gitu ya. Karena udah mulai ke masjid. Masya Allah. Jadi mulai saat itu teman-teman mulai rada kagok gitu ngajak nanti. Rada kagok, bawa botol miras. Lah emang bisa jadi soleh cenah guys. Jadi kagok gitu. Ganti bawa sajadahnya kalian. Oke, jadi intinya tetap teguh pada jalan yang kita pilih gitu ya. Mulai berubah, mulai dari baca buku, mendengarkan ceramah, kemudian sekarang diamanahi sebagai korlap Brigade Hamas Indonesia. Nah, kira-kira untuk saat ini nih, cara Akang berdakwah itu gimana sih? Dengan kondisi masa lalu Akang yang tidak bisa dihapuskan karena setiap orang punya masa lalu. Saya punya cara dakwah sendiri. Gimana tuh kira-kira? Saya kan nggak bisa menyampaikan apa Lewat lisan. Metode dulu itu dalam 1 minggu saya usahakan beli buku 1. Dalam 1 minggu beli buku 1 atau 2 lah. untuk dikonsumsi berapa lama tuh? Ya, biasanya kan kita Harian. dakwahnya kita beli buku pastinya memakan hampir ya saya kalau saya mau capek saya nggak bisa kan. Iya.
saya. Jadi caranya itu beli buku kemudian diputarkan, dipinjam gitu. Ya, cara seperti itu. Jadi buku itu aset penting lah ya untuk dipinjam-pinjam. Cara dakwahnya lewat Dulu kita bil kitab, tapi lain nulis, tapi minjamkan buku gitu. Untuk dakwah sekarang fokusnya di mana nih, daerah mana wis? kalau sekarang ya seperti sekarang ini gitu. Sekarang ya. Kalau di Lewat media paling kita. lewat media, kayak gimana tuh lewat media? Kayak yang ada pengajian kita share atau kita live streaming. Ya, paling gitu lah. Lagi aksi korban kuota. Asal jangan korban hati aja kali ya. Kode ke panglimanya. Oke, berarti kalau untuk teman-teman masa lalu gimana tuh? Diajak, cara mengajaknya atau masih berkomunikasi? Masih mbak komunikasi yang terjalin baik lah. Tapi ya sekarang alhamdulillah udah pada berhenti Udah pernah berhenti? dari dunia panas. Ya, oh, berarti cara dakwahnya selain dari minjemin buku itu lewat, dan selain dari minjemin buku dan media itu lewat mana lagi? Cara dakwahnya itu? Kapasitas saya kan cuma ada di sana ya, cuma itu yang bisa saya lakukan. Cuma dua cara seperti itu. Dua cara seperti itu. Oke, mungkin ini terakhir dari Aka mungkin ya, berupa pesan inspiratif karena di sini sebagai inspirator untuk teman-teman yang sebetulnya saya yakin betul mereka itu punya sisi baik, cuma belum menemukan cara untuk baik. Nah, saya yakin betul. Jadi sebetulnya mereka tuh, karena saya pernah bertemu, salah satu waktu ada yang meninggal di tempat saya tinggal sekarang. Saya ajak, ayo sholat jenazah, ayo sholat mayit. Kemudian teman saya menjawab, boro-boro sholat, boro-boro nyolat keur batur, keur sorangan oge butuh. Berarti kan saya yakin di situ dari ucapan itu ada sisi baik dari setiap orang. Nah, itu kira-kira dari Akang sendiri untuk jadi inspirasi teman-teman, untuk meyakinkan langkah teman-teman yang mau benar-benar pindah, hijrah, itu ada nggak kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman-teman supaya mengajak lebih luas lagi? Saya mengajak kepada adik-adik saya. Wah, adik-adik, guys. Guys. Bawa umur guys. Bahwa kematian itu tidak memandang usia. Kematian tidak memandang usia. Malaikat mau tidak menanyakan umur. Bisa Anda, bisa saya yang duluan. Makanya dari sekarang segala kembali ke jalan yang benar. Kita perbaiki diri kita dari sekarang, bahwa malaikat mau selalu mengintai kita. Luar biasa. Jadi intinya karena kita sadar betul bahwa kematian itu pasti datang, bukan ditakuti tapi untuk dipersiapkan. Kapan kita akan mati kita tidak pernah tahu, kawan-kawan sekalian. Jadi pelajaran kita hari ini dari Kang Rian. Jadi saya tidak akan menyebut lagi ayah bebek karena identitas itu katanya akan dihapuskan untuk selama-lamanya. Jadi camkan teman-teman, identitas itu hilang mulai detik ini. Jadi, sekarang kita kenal sebagai Korlap Brigade Hamas yang berdakwah dengan cara satu, meminjamkan buku-buku. Jadi alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk membeli buku setiap minggunya satu buku untuk dibagikan, dipinjamkan ke teman-teman. Dan yang kedua melalui media sosial, meskipun belum bisa mempostingnya itu secara pribadi dari pendapat pribadi, tapi minimal membagikan postingan-postingan baik untuk dilihat para followersnya. Kan followersnya banyak juga ya Kak. Followersnya di Facebook. Mungkin nanti Facebooknya saya taruh di link deskripsi. Siapa tahu Anda tertarik, kawan-kawan tertarik untuk mengikuti sosok ini, inspirator saya kali ini, inspirator pertama. Jadi teman-teman untuk hijrah, jangan malu, jangan takut, camkan langkah, kuatkan, tekadkan dengan kuat bahwa saya akan pindah, saya akan berubah. Yakinlah teman-teman Anda tidak akan kabur, karena teman-teman Anda akan selalu ada
Sebab mereka juga butuh teman dan kita butuh teman. Hanya saja cara kita untuk menjalani hidup itu yang berbeda. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk berbuat kebaikan. Bagaimana cara Anda, bagaimana cara saya, bagaimana cara Kang Rian itu berbeda. Silahkan Anda berdakwah dengan cara Anda. Inspirator kali ini bersama Kang Rian. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya bersama inspirator-inspirator saya nanti. Kedua, ketiga, dan keempat. Insya Allah ini akan terus-menerus akan saya lakukan sebagai dakwah media kali ini. Karena alat perang kita bukan lagi alat konvensional. Gunakan Twitter Anda, Facebook Anda, Instagram Anda, media Anda. Alat perang kita tetaplah akal dan hati, tapi cara kita melalui media sosial yang kita miliki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.